Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang sholih, apa kabar antum hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, di pertemuan kali ini pelajaran PAI kita akan membahas seputar Asmaul Husna. Nah, antum pasti sudah kenal kan dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah yang baik. Ya, Asmaul Husna. Antum pasti pernah menghafal atau bahkan sudah hafal. Nah, di bab 2 ini kita akan mempelajari beberapa Asmaul Husna. Di antaranya ada Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit itu artinya, Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Kematian tidak memandang muda dan tua, orang yang sehat ataupun sakit. Nah, jadi kematian itu tidak memandang umur, baik itu anak muda, anak kecil, balita, bayi, bahkan orang tua. Kalau sudah waktunya untuk meninggal, maka dia akan meninggal. Siapapun dia, entah itu kiai, profesor, siswa, guru, atau seseorang biasa, kalau sudah ajalnya pasti dia akan meninggal. Orang yang sehat ataupun sakit, mau kita sehat ataupun sedang sakit, kalau sudah waktunya maka Allah cabut nyawanya. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian, hanya Allah saja yang kekal. Jadi Allah maha kekal. Allah tidak akan mati kalaupun manusianya mati. Cara meneladani sifat ini adalah kita harus sadar bahwa kematian selalu siap mendatangi kita kapan saja dan di mana saja. Jadi jangan pernah sombong bahwa kematian tidak akan menjumpai kita. Itu salah besar. Kita harus yakin, harus sadar bahwa siapapun kita, dalam kondisi apapun, berapapun usia kita, kalau sudah waktunya untuk meninggal, maka antum harus siap untuk mati gitu, untuk meninggal. Karena kematian ini kita tidak bisa mengulurkannya atau bahkan mendahulukannya. Jadi kita tidak bisa meminta ana mau matinya nanti aja. Ana belum mau meninggal. Ana mau meninggalnya sekarang biar langsung masuk surga. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi kematian itu kehendak Allah. Jika Allah sudah berkehendak, maka siapapun itu, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, kalau sudah mati, kalau sudah waktunya, ya akan mati juga gitu. Kita harus selalu beramal soleh dan berbuat kebajikan agar di akhirat kelak mendapat balasan yang baik dari Allah. Nah, jadi selama kita masih hidup, selama kita masih diberi nyawa, kita harus selalu beramal soleh dan selalu berbuat kebajikan. Karena nanti ketika waktunya ajal kita tiba,
kita tidak akan menyesal. Karena semasa hidup kita sudah berbuat kebaikan dan selalu beramal soleh. Gitu. Jadi nanti di akhirat kita bisa mendapatkan balasan yang lebih baik. Tuh ya. Nah, sekarang Al-Hayyu. Kalau Al-Hayyu itu kebalikan dari Al-Mumit. Kalau Al-Mumit mematikan, kalau Al-Hayyu itu artinya yang maha hidup. Allah senantiasa hidup dan maha kekal. Allah tidak akan pernah mati. Allah adalah sumber dari segala yang hidup. Allah memberi dan mencabut kehidupan dari makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Sifat Allah yang maha hidup sama seperti sifat yang lain, yaitu bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan, pengurangan, kerusakan, atau peniadaan. Cara meneladani sifat Al-Hayyu adalah mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi, Allah itu, kalaupun makhluknya mati, walaupun makhluknya binasa, Allah sebagai pencipta tidak akan pernah mati. Allah akan senantiasa hidup dan selalu kekal. Tidak akan pernah binasa. Itulah Allah. Allah itu maha segalanya. Yang maha agung. Allah sumber dari segala yang hidup. Iya, sebab apa? Sebab Allah adalah yang maha menciptakan kita sebagai makhluknya. Gitu. Allah memberi dan mencabut nyawa, mencabut kehidupan dari makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Gitu. Jadi kalau Allah ingin memberi kehidupan kepada seseorang, ya terserah Allah, sesuai kehendak Allah, tidak sesuai kehendak manusia, tidak sesuai kehendak makhluknya. Misalnya kita ingin diberi, kita maksa nih ke Allah. Ya Allah, Ana mau hidup 1000 tahun lagi. Itu kan bukan kehendak Allah, tapi kehendak kita sebagai makhluknya. Itu tidak dibenarkan karena yang memberi dan yang mencabut kehidupan itu adalah Allah. Jadi sesuai kehendak Allah, terserah Allah mau menghidupkan seseorang atau mau mematikan seseorang, mau menghidupkan kapan, mau mematikan kapan, itu terserah Allah gitu. Jadi sifat Allah yang maha hidup sama seperti sifat yang lain, yaitu bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan. Jadi sifat Al-Hayyu, Al-Mumit, dan sifat-sifat yang lain itu mutlak bagi Allah. Tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa mengalami perubahan, pengurangan, atau bahkan kerusakan, atau bahkan ditiadakan. Misalnya, Al-Hayyu mau dimatikan aja, mau ditiadakan aja, mau dihilangkan dari sifat-sifat Allah, dari Asmaul Husna, hilangkan, tidak ada Al-Hayyu. Atau Al-Mumitnya ditiadakan, jadi tidak ada Al-Mumit dalam Asmaul Husna. Atau dikurangi Asmaul Husnanya yang tadinya 99 jadi 90 karena terlalu banyak, jadi menghafalnya susah. Nah, tidak ada seperti itu. Jadi sifat Allah itu ya memang sifat yang benar-benar mutlak yang dimiliki oleh Allah gitu. Cara meneladannya gimana? Harus mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita hidup di dunia ini hanya satu kali, ya, hidup di dunia ini tidak akan kekal. Kita hidup di dunia dengan izin Allah. Jadi pergunakanlah kesempatan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik, dan
sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ghafir ya, ayat 65, dialah yang hidup, kekal, tidak ada Tuhan selain dia, maka sembahlah dia dengan tulus, ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Di buku paket ada di halaman 19, antum bisa lihat. Nah, jadi Allah itu yang maha kekal, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang harus kita lakukan adalah menyembahnya dengan tulus dan ikhlas gitu. Jadi gunakan kesempatan hidup yang Allah berikan itu untuk menyembah Allah, untuk beragama kepadanya gitu. Jadi ketika ajal kita telah tiba, kita tidak akan menyesal karena selama hidup kita dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Nah, selanjutnya Al-Hayyu itu contohnya dengan belajar ya. Belajar merupakan salah satu cara yang baik dalam memperjuangkan kesempatan hidup yang diberikan Allah. Nah, apalagi antum nih ya, sekarang masih yang mumpung masih muda gitu ya, masih anak-anak, belajar itu wajib. Tidak tua, tidak muda, baik itu anak-anak, bahkan orang tua pun itu masih harus belajar. Karena belajar itu hukumnya wajib. Belajar menuntut ilmu, tholabul ilmi itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ada sebuah kata-kata, sebuah mahfudot, tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar atau menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah gitu. Jadi baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, yang namanya belajar itu wajib. Terus ada lagi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahatu. Jadi belajar itu dari mulai kita lahir sampai kita meninggal nanti. Coba dari antum lahir, nah pas antum bayi itu sebenarnya antum belajar. Antum lihat ketika seorang bayi tumbuh, misalnya yang bayi itu yang suka nendang-nendang gitu ya, terus kalau mau susu itu biasanya nangis. Terus sebelum dia berjalan, dia pasti belajar merangkak dulu. Belajar kalau bahasa Sundanya onggong-onggong gitu. Jadi dari mulai bayi itu sudah belajar. Manusia itu sudah belajar dari mulai bayi. Bayi tumbuh menjadi balita. Dari balita tuh tumbuh menjadi anak-anak, belajar
dari tadinya belajar merangkak, kemudian setelah bisa merangkak, belajar berdiri, setelah belajar berdiri, belajar berjalan, kemudian belajar lari, gitu. Jadi belajar itu merupakan salah satu cara yang baik dalam memperjuangkan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah, gitu. Jadi kalau antum disuruh belajar sekarang, antum jangan males-malesan, jangan ini disuruh belajar malah uring-uringan. Disuruh sama Umi, "Kak, PR-nya dikerjain dulu." Wah, gak mau, males. Atau nanti dulu, main game dulu. Itu berarti antum tidak mempergunakan waktu hidup antum sebaik-baiknya. Itu antum menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada antum, gitu. Tapi kalau antum giat belajarnya, rajin, terus kalau disuruh ngerjain tugas selalu mengumpulkan, terus tidak pernah mengeluh gitu, tidak selalu mengeluh ketika dikasih tugas atau dikasih PR atau disuruh mengerjakan, disuruh belajar sama Umi Abi atau sama guru antum tidak menolak gitu, antum malah senang disuruh belajar, berarti antum sudah menggunakan kesempatan hidup antum, kesempatan yang hanya sekali ini untuk hidup gitu, yang lebih baik gitu ya. Nah, sekarang Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya yang maha berdiri sendiri. Allah adalah zat yang tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta mengurusnya, termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan siapapun. Allah itu maha berdiri sendiri. Allah adalah yang menciptakan seluruh alam ini. Allah menciptakan langit, bumi, bahkan beserta isinya itu tanpa bantuan siapapun. Tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Bantuan dari makhluknya Allah tidak membutuhkan. Karena apa? Karena Allah maha berdiri sendiri. Coba bayangin kita Allah itu mengurus seluruh umatnya yang sekian puluh ribu miliar gitu ya, sekian puluh juta jiwa. Allah mengurusnya, bahkan beserta langit dan bumi itu Allah sendiri yang menciptakan gitu. Bahkan Masya Allah, kita tidak bisa membandingkan Allah dengan apapun. Kita tidak bisa membayangkan kemahakuasaan Allah dengan benda apapun. Tidak akan pernah bisa. Gitu ya. Jadi cara meneladani sifat Al-Qayyum ini bagaimana? Yang pertama, dengan cara bersikap optimis dan mandiri. Jadi optimis itu yakin itu, positive thinking, berpikir positif, mandiri, berusaha sendiri, apa-apa yang bisa dilakukan sendiri tuh berusaha untuk dilakukan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Itu yang kedua, berusaha mengerjakan segala sesuatu secara mandiri dan maksimal, tuh ya. Jadi kalau antum masih bisa mengerjakan sesuatu itu dengan
sendiri, maka kerjakanlah sendiri. Tidak usah meminta bantuan. Misal untuk mencuci sepatu sendiri. Antum kan udah bisa ya mencuci sepatu sendiri. Nah, usahakan antum mencuci sepatunya itu sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Umi abi antum mungkin cuma melihat aja gimana cara antum mencucinya gitu, mungkin seperti itu. Nah, kemudian hal-hal kecil yang sekiranya bisa antum kerjakan sendiri, kerjakanlah sendiri. Tugas pun PR kalau antum masih bisa mengerjakan sendiri, kerjakanlah sendiri, optimis. Apapun hasilnya, baik itu benar atau salah, yang penting antum mengerjakan tugas itu sendiri tanpa menconteklah atau tanpa melihat orang lain. Itu salah satu cara antum meneladani sifat Al-Qayyum ini, Maha berdiri sendiri. Jadi ketika antum sudah dalam kehidupan sehari-hari antum sudah bersikap mandiri, optimis, berarti antum sudah meneladani sifat Al-Qayyum ini. Gitu ya. Fahimtum? Fahimna insyaallah ya. Nah, selanjutnya, Al-Qayyum itu manusia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain dalam kehidupannya, tetapi Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya karena Allah mempunyai sifat Al-Qayyum. Nah, ini jadi kenapa kita makhluknya berbeda dengan Allah Sang Pencipta? Karena kita tidak bisa kita tidak bisa hidup sendiri gitu, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Misalnya ada aja kalaupun kita bisa mengerjakan sesuatu sendiri yang bisa kita kerjakan, kita tidak bisa selamanya hidup sendiri. Kita tidak bisa selamanya mengerjakan sesuatu itu sendiri gitu. Kita pasti harus membutuhkan bantuan orang lain dalam hal kehidupannya. Jadi misalnya kita mau bangun rumah nih. Bangun rumah otomatis kan butuh orang-orang ya. Butuh orang-orang untuk angkatin gentengnya atau benerin tiangnya, cat temboknya dan lain sebagainya. Kita pasti membutuhkan orang lain gitu. Dan orang lain pun pasti membutuhkan kita. Tapi Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Karena Allah Maha Al-Qayyum, mempunyai sifat Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Gitulah yang makanya kita tidak bisa dibandingkan dengan Allah. Kita tidak bisa dibandingkan dengan Allah. Itu ya. Nah, ini kemudian Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Baik sifat, zat maupun asma atau namanya. Esa itu artinya satu. Jadi Allah itu hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dalam surat Al-Ikhlas itu dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Tuh, jadi ayat
surat Al-Ikhlas itu menjelaskan keesaan Allah. Menjelaskan keesaan Allah. Itu. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu cuma satu. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Cukup satu. Kita berdoa, beribadah, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Jangan kita meminta pertolongan kepada benda mati. Misal, kita punya benda yang dikeramatkan, misalnya jimat. Kita menganggap bahwa jimat itu adalah sesuatu yang bisa membantu kita, sesuatu yang berharga yang bisa menolong kita. Padahal itu hanya benda mati, tidak ada ilmu apapun gitu. Nah, ketika seseorang sudah menyembah sesuatu selain Allah, maka dia sudah musyrik. Dia sudah musyrik. Nah, hanya Allah yang harus disembah dan memohon pertolongan. Jadi, mau kita meminta bantuan, memohon pertolongan itu hanya kepada Allah, gitu ya. Jadi, antum mau meminta pertolongan, misalnya antum ingin dimudahkan segala urusan, mintalah kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah, misalnya minta kepada patung atau minta kepada pohon rindang atau yang semacamnya selain Allah, berarti antum sudah musyrik gitu ya. Nah, mudah-mudahan antum dan kita semua tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Amin ya. Nah, jadi kesimpulannya, Al-Mumit itu artinya yang maha mematikan, Al-Hayyu artinya yang maha hidup, Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri, Al-Ahad artinya maha esa. Nah, Allah adalah zat yang mematikan dan menghidupkan semua makhluk. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Allah tidak memerlukan bantuan makhluknya, karena Allah mempunyai sifat Al-Qayyum. Gitu ya. Jadi semua Asmaul Husna Allah itu adalah nama-nama yang baik gitu. Semuanya baik. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. 4 Asmaul Husna. Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Mudah-mudahan antum bisa mengerti ya, memahami. Oh, Al-Mumit itu kita harus bagaimana untuk meneladani keempat Asmaul Husna ini gitu. Jadi dari pembahasan ini, Ibu harap antum bisa memahami dan mengerti bagaimana antum seharusnya bersikap, bagaimana antum menggunakan waktu antum sebaik mungkin, tidak main game terus, tidak main HP terus, kecuali kalau ada tugas gitu. Nah, itu ya. Nah, mungkin untuk pembahasan Asmaul Husna ini sudah selesai, dan untuk tugasnya antum bisa
menjawab pertanyaan halaman 24 di buku paket yang bagian C-nya. Tuh ya, ada 5 pertanyaan. Tuh, nanti yang tidak ada buku paket nanti Ibu share